Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita sebab kita berjumpa lagi di kesempatan ini. Saya Pendeta Lydia Samalo, Telapari, berdomisili di Malang. Saya akan menyampaikan kembali firman Tuhan kepada saudara-saudara. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah kami melalui Roh Kudus, agar kami mengerti firman-Mu. Amin. Firman Tuhan terdapat di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di antara saudara dan saya, mungkin ada yang berpikir bahwa mengikut Yesus dan berjalan bersama Yesus adalah hal yang mudah dan menyenangkan. Akan tetapi Alkitab menyaksikan bahwa mengikut Yesus dan berjalan bersamanya terkadang harus menghadapi badai kehidupan. Tidak selamanya perjalanan hidup ini mulus, aman-aman saja. Terkadang ombak dan gelombang menghantam perahu hidup kita, baik pribadi, rumah tangga atau keluarga, gereja maupun bangsa. Dengan kata lain, hidup berimankan Yesus Tuhan bukan berarti bebas dari berbagai kesukaran atau masalah. Para murid Yesus sudah mengalaminya. Di tengah perjalanan mengikut dan bersama Yesus di tengah danau Galilea, mereka dihantam angin ribut dan ombak yang besar. Seketika itu mereka panik dan takut. Iman dan harapan mereka pun lenyap. Mereka melihat Yesus sedang tidur, seolah tidak tahu dan tidak mempedulikan keadaan kritis yang dialami mereka. Mereka berpikir binasalah mereka. Hidup mereka akan berakhir di situ. Tidak ada lagi harapan. Lalu mereka membangunkan Yesus, dan Yesus pun bangun menghardik badai itu hingga reda, dan air di danau Galilea pun tenang. Namun ada satu pertanyaan yang menghentak para murid saat itu. Yesus sampaikan pada ayatnya yang ke-25, "Di manakah kepercayaan?" Kendati sudah melihat bagaimana Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, namun para murid gagal untuk melihat kehadiran Yesus sebagai jaminan keselamatan mereka. Mereka hanya memandang pada badai yang besar, ketimbang memandang kepada pribadi dan kuasa Yesus yang hadir di tengah mereka. Mereka tidak mengerti mengapa Yesus mengajak mereka berjalan jika badai akan datang menghantam perahu mereka. Saudara-saudaraku, mengizinkan para murid menghadapi badai adalah cara Yesus mendidik para murid agar mereka belajar percaya dan mempercayakan diri secara total kepadanya. Badai merupakan proses di mana Yesus menempa iman mereka, menjadikan mereka kuat dan teguh. Melalui badai, Yesus mengajarkan mereka untuk mengerti bahwa Yesus berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas kekuatan alam dan hidup manusia.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, virus COVID-19 varian Delta ibarat badai yang makin mengamuk dan sangat mengerikan. Suasana mencekam ketika makin merebak virus, membuat bertambah besarnya jumlah orang yang terpapar COVID-19. Dan dalam sehari, ada ratusan bahkan ribuan nyawa yang melayang. Mungkin terlintas di benak kita pertanyaan, di manakah Tuhan? Atau adakah Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan kita bergumul sendiri begitu lama? Mengapa Ia tidak bertindak? Di tengah situasi ini, Yesus hadir dan bertanya kepada kita, di manakah imanmu? Memang sangat mudah untuk seseorang mengatakan, oh saya ini percaya kepada Tuhan. Akan tetapi pada masa-masa yang sukar, saat badai hidup menghantam, iman pun goyah. Dan perlahan lenyaplah harapan. Hal ini mengingatkan kita kepada Petrus yang mengaku Yesus adalah Mesias. Namun pengakuan iman itu pun rontok. Ia nyaris tenggelam saat ia berjalan menghampiri Yesus yang berjalan di atas air. Bahkan ia menyangkal Yesus saat ketakutan begitu menguasai dirinya. Saudara-saudara, ketakutan dan iman tampaknya seperti berlawanan. Tetapi keduanya mempunyai kesamaan. Keduanya mendorong kita untuk mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat. Ketakutan berkata, badai COVID-19 tidak akan reda. Lihat, makin banyak orang yang terpapar dan makin banyak orang yang meninggal. Iman berkata, virus COVID-19 tak dapat menguasai hidupmu, sebab Tuhan yang menguasai hidup dan mati manusia. Ketakutan berkata, bisnismu merosot dan kamu akan tenggelam akibat badai COVID-19. Iman berkata, semua akan teratasi. Tuhan sedang menyediakan semua kebutuhan. Firman Tuhan ini begitu menguatkan kita, bahwa badai tidak akan menghancurkan hidup kita. Perahu hidup kita tidak akan tenggelam jika Yesus ada beserta kita. Jika Yesus beserta kita, Dialah jaminan hidup dan keselamatan kita. Maka badai pasti akan berlalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika badai di Houston, Amerika Serikat, ada begitu banyak pohon besar yang tumbang diterjang badai itu. Namun hanya ada satu pohon yang bertahan, yaitu pohon palem. Ciri pohon palem itu kurus dan tinggi, ramping dan rapuh. Sehingga ketika badai itu datang, ia membengkok sampai ujungnya menyentuh tanah. Namun dia tidak patah. Mengapa? Pohon palem itu bisa bertahan dan tidak patah. Para ahli biologi mengatakan bahwa selama suatu badai, saat pohon palem dibengkokkan dan didorong, sistem akarnya sebenarnya sedang dikuatkan oleh tekanan angin yang kemudian memberinya kesempatan baru untuk pertumbuhan. Saat badai reda, pohon palem itu tegak lagi. Saudara-saudaraku, di manakah imanmu? Pertanyaan ini yang selalu mengingatkan kita untuk mari percaya sungguh-sungguh. Mari andalkan iman kita kepada Yesus Tuhan di setiap masalah, kesukaran ataupun badai hidup kita. Tuhan Yesus akan menenteramkan semuanya. Jangan melihat badai COVID-19 ini sebagai hal yang menakutkan, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar beriman dan terus bertumbuh serta makin kuat. Yesus Tuhan berkuasa
bukan hanya pada waktu-waktu yang baik, tetapi Ia juga berkuasa pada waktu yang buruk, yang sukar. Yesus Tuhan tidak akan mengizinkan suatu badai terjadi kecuali Ia memiliki tujuan ilahi. Dia tidak mengatakan Dia akan mencegah setiap kesulitan, tetapi Dia berjanji akan memanfaatkan setiap kesulitan supaya kuasa-Nya menjadi nyata atas hidup kita. Untuk itu, jangan takut. Tetaplah kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, serta rawatlah hubungan yang karib dengannya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah memberkati kita saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kuatkanlah iman percaya kami kepadamu di tengah badai COVID-19 ini. Hiburkanlah mereka yang berduka cita, sembuhkanlah mereka yang sakit, dan pulihkanlah bangsa kami. Amin. Saudara-saudara, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Ku kan berdiri